Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, sobat berkawan dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah bersedia untuk menonton Berkat Tech Talk Podcast. Kali ini gue bersama dengan Mbak yang paling cakep karena satu-satunya cewek di sini. Oke, gue Sally dari produk Veritas. Oke, di sini ada ahlinya Veritas di sebelah kanan kita, kalau di kamera sebelah kiri. Ini ada. Ini ahli Veritas nih berat juga ya. Nah, kita dari tim produk technical ya, guys. Ocal. Gue Dodi, gue sama seperti Ocal dari tim produk khusus Veritas. Oke, Bang Abang. Oke. Ini kita podcast skripnya apa adanya ya jadinya. Cuma gini, gue sebenarnya kepikiran karena belakangan itu banyak serangan ransomware yang banyak banget gitu ya belakangan ya. Even menyasar apalagi bukan hanya customer kita di perbankan, tapi namun juga ada di customer commercial industries ataupun industri-industri lain ya. Yes. Mbak Sally ya gitu Terus ya. kan akhir-akhir ini tuh banyak banget ya berita terkait ya ketakutan itulah. Terus aku ada pertanyaan nih kira-kira dari teman-teman, mungkin bisa bantuin jawab nih. Kira-kira nih kalau terjadi resiko seperti itu tuh, apa sih sebenarnya yang harus kita lakuin, Bang? Atau adakah solusi apa gitu? Boleh dibantu jawab nih. Kan abang-abang nih abang-abang yang paling solutif gitu ya, gitu ya. Ya, sebelumnya kita ada yang notice nggak sih di tahun ini sempat kejadian besar di Iya, mana bener komponen tuh. kita Masuk ke-hack datanya besar-besaran dan sempat Media juga disandra. kan? Nah, Yes. yang sangat disayangkan adalah pemerintah kita baru menyadari bahwa pentingnya backup itu di tahun ini. Sedangkan kita sendiri mungkin secara nggak sadar awal-awal kita punya laptop atau handphone mungkin sering melakukan copy data entah itu ke hard disk, USB atau ke cloud. Nah, itu adalah part of backup data. Tapi kalau dari lu sendiri Bang lihatnya, sebenarnya sepenting apa sih backup? Karena gini, kalau kayak kita pakai WhatsApp gitu ya kan, kita ada yang otomatis nge-backup, ada yang enggak gitu ya kan. Kalau buat personal kita sendiri sebenarnya backup itu penting gitu ya. Cuma kalau buat di company gitu ya, company kayak penjajahan Belanda ya. Di perusahaan itu sepenting apa sih Bang? Company nggak tuh? Kalau part penting atau nggak pentingnya, kayaknya gue bisa dibantu sama senior gue langsung. Gue tapi mau nambahin juga yang tadi ya sebenarnya kejadian-kejadian yang udah terjadi nih terkait dengan ransomware ataupun terkait dengan keretasan data itu sebenarnya ya backup it's one thing ya, memang nggak ada kejadian kayak gitu pun memang harusnya kita ada aware. Cuman kan urutannya banyak ya, dari mulai kalau kita mazhabnya asik Mazhab nggak tuh, boleh. bos. Coba Lanjut. ambil dari zero arsitektur itu kan sebenarnya banyak ya, dari mulai user identity, akses segala macam sampai ke terakhir itu data gitu. Jadi perannya si sistem ini untuk ngamanin data tuh sebenarnya mulai dari garda depan, dari mulai security sampai ke aksesnya, sampai ke user identity, akhirnya berujungnya ke si backup itu. Backup tuh udah kalau kita udah jebol semua, itu udah last hope lah. Sebenarnya udah last hope lah. Gitu. Berarti kalau secara garis besar ya, pelindungan backup itu layer paling belakang malah. Betul, layer paling belakang sebenarnya guys. Jadi ini kalau kita konteksnya ngomongin disaster yang secara masif ya Bang ya, tapi kan disaster itu ya kayak kiamat aja, ada kiamat sugro ada kiamat gubro ya bro ya. Kalau kiamat sugro tuh kayak ya udah operasional failed VM-nya atau database-nya fail gitu, itu bisa di restore kayak gitu-gitu. Itu ya emang penting ya data backup itu. Berarti kita kalau ngomongin backup itu kan sebagai part of part of security itu sendiri ya. Cuma kalau kita rekap di luar itu mungkin ada firewall, ada EDR, XDR, antivirus, dan perintilan tembok-tembok segala macam, baru layer terakhirnya backup. Iya betul. Gitu. Makanya sebenarnya data tuh jadi penting banget. Ditambah lagi sebenarnya mungkin kalau udah dari dulu ada standar keamanan data ya, dari mulai di GDPR, HIPAA segala macam, dan kita kan baru ngadopting yang PDP itu kan. Itu merupakan kiat-kiat lah ya, Kiat-kiat sukses. Kiat-kiat aman. Kiat-kiat aman datanya sebenarnya gitu. Tapi balik lagi sama si perusahaan tersebut, mereka aware atau tidak, dan
ya kalau memang mereka nggak aware ya resiko tanggung sendiri ya. Resiko ditanggung penumpang lah ya. Karena biar bagaimanapun ini berkaitan dengan keberlangsungan bisnis perusahaan. Iya, betul. Jangan sampai karena kita nggak aware akhirnya terjadi hal-hal yang tidak dimungkinkan, tidak diinginkan. Setelah rugi berapa ratus dolar, ribu dolar, baru kita menyadari bahwa oh anjir, ternyata penting backupnya. Setuju banget sih, ketika udah mulai diajak ngomongin bisnis, otomatis tadi masuk ke regulasinya ya, ada HIPAA dan kawan-kawan tuh ya. Jadi sepenting itu ya untuk Penting backup. banget, penting banget, wajib. Backup itu wajib. Waduh. Kalau ngomongin fardu ain. Waduh, By the way buat teman-teman mungkin fardu ain itu adalah wajib yang sangat-sangat wajib. Bang, kalau sebuah perusahaan nih, nah resiko apa sih nih kira-kira yang bisa terjadi kalau dia tuh nggak punya backup? asik. Berat nih Gue kayaknya. suka banget. Sorry nih. Ada enggak, itu memang ekspresi kekecewaan yang tuh dia. Itu natural loh, itu natural loh. Natural ya? Enggak dibuat-buat, itu Enggak, natural. men. Lu kebayang gak sih ketika lu data yang telah lu collect dari perusahaan lu bangun berpuluh-puluh tahun dan lu nggak ada backup, kena serang, habis data lu semua. Perusahaan lu mau jalan pakai apa? Iya. Ting ya. Iya sih. Kan gue lagi memposisikan diri nih ketika Iya, gue punya iya. perusahaan, terus gue ngapain gue ini backup gitu kan. Iya. Jadi kan pengen tahu nih bang, sepenting apa? Contoh misalkan perusahaan banking ya, Oke. dimana data-data customer itu penting kan, dari isi saldo mereka, mutasi rekening mereka sudah nabung dari sekian puluhan tahun, kemudian ketika mereka mau akses data mereka nggak ada. Iya. Wah sulit sih emang ya. Iya. Sih, Tapi itu karena banking juga bisnisnya berlandaskan kepercayaan kali ya. Nah. Kita kan naruh uang di Benar. bank itu karena kita percaya sama bank itu. Betul. Tuh. Kalau lu taruh duit di temen tongkrongan lu mungkin ya mungkin duitnya hilang aja gitu kan. Betul. Kenapa lu nggak mau minjem duit nggak mau naruh duit sama temen lu? Karena ada kemungkinan secara reputasi dia buruk di tongkrongan. Betul. Iya kan, tukang cipet, iya kan? Iya, iya, Atau iya. Waduh nggak ngerti lagi dia. iya, Tukang cipet itu tukang ngambil duit. Oh, oke. seniman, senang Iya. nipu teman. Oke. Bilang aku pinjem duit dong aku buat apa namanya buat berobat ibuku, taunya buat main Entuh, slot. gitu, ya kan jahanam kan dia. Nah, dari situ sebenarnya berangkat ke arah konteks reputasi ya gitu. Jadi reputasi itu penting banget. Kayak kita kenapa sih ini maaf kecepatan. Mungkin kayak sekarang itu digital banking banyak, ini ngomongin banking ya. Digital banking banyak banget ya, kita ada yang warna orange, ada yang warna hijau, ada segala macam bla bla bla. Tapi kenapa akhirnya lu pilih salah satunya gitu selain karena simpel aja lu ngeliat di Play Store dia bintang 5. Iya gak sih? Ah ini kayaknya proven deh kalau dipakai gitu, kayaknya data gua aman deh gitu. Berarti kan dia kan ngaruhnya karena reputasi. Tapi kalau tiba-tiba dia nggak bisa diakses, dalam artian downtime-nya terlalu lama, datanya sering nggak stabil atau something like that, dan lu sebagai user mau make malah jadi kayak merasa disusahkan gitu, itu kan akan mempengaruhi. Jadi downtime, up service, dan juga reputasi itu satu garis lurus yang bersamaan. Itu sejujurnya gue pernah kejadian sih. Jadi gue Iya. pakai salah satu bank digital gitu kan. Habis itu gue tuh lagi curious beli mie ayam. Oke. Beli mie ayam posisinya udah akhir bulan. Jadi duit gue adalah, kita kan punya rekening rata-rata nggak satu ya, kita punya rekening 2-3 gitu pada umumnya. Besok gue bayar pakai QRIS, pakai bank digital itu, abangnya nggak nerima. Di gue saldonya udah kepotong. Oh. Coba pernah juga. Saldo lu pernah juga? Pernah juga. Saldo lu udah kepotong. Kita tunggu sehari, saldo gua nggak balik, abangnya belum dapat. Iya. Akhirnya udah gue mau nggak mau kan bayar cash dong. Untungnya sebelah kantor. Iya. Bayangin kalau tuh di tengah-tengah tol Jawa gitu ya kan, lu mau balikin berapa 20.000, gimana gitu kan? Itu simple banget use case-nya, cuma mau bayar bakso. Kalau mau bayar inian, mau bayar nikahan gimana? Mau DP nikahan nih ke vendor ya kan, ternyata transaksi lu gagal. Wow, apa nggak gemeter gak? Duit lu hilang, Nah, itu. vendornya belum dapat. Iya. Mati itu. Show must go on. At the end gue gak mau pakai lagi tuh bang. Gue pindahin ke bank digital lain. Iya kan? reputasi ya. Reputasi ya. Ya hilang trust. Reputasi ya. Iya betul tuh. ya. Tuh. Kuncinya di situ sih sebenarnya. Jadi sebenarnya lu jaga backup buat reputasi ya gitu ya. Dia tetap selalu ada, selalu available ya. Untuk ngurangin kerugian yang
terjadi ketika bisnis jalan ya. Iya. Nasional Dan terjadi. tadi kayak Bang Dodi juga bilang ya, walaupun matinya cuma sebentar doang, downtime sebentar doang, tapi kalau kita nggak bisa nge-recover cepet, mungkin reputasi nggak akan terlalu ngaruh ya. Tapi kerugiannya berapa banyak itu. Iya nggak sih? Ya, contoh simpel misalkan kalau misalnya kita melakukan transfer yang berbeda bank, Oh iya. ya itu kan pasti akan dikenakan biaya cas ya. Itu kan? lebih ribet lagi tuh. Bayang nggak? Selama 1 jam itu ada berapa banyak orang yang melakukan transaksi. Dan kalau misalnya terjadi downtime selama 1 jam aja, otomatis orang-orang ini akan terhambat menunggu 1 jam dulu baru melakukan transaksi. Kebayang berapa miliar. Nggak kebayang lagi kalau use case-nya gini, maknya sekarat, abis itu disuruh bayarin Gak berani dulu. jawab nih aku. Gua pernah kejadian. Mak gua alhamdulillah masih hidup gitu. Alhamdulillah. Bayar, kartunya decline. Nggak ada saldo. Ada, ada, oke. ada, Ada, guys. ada, tenang ada. Kartunya decline. Gue pakai bank yang gimana ya? Banknya baru sih, jadi kayak agak reputasinya questionable sebenarnya gitu. Kartunya decline, akhirnya gue pakai lah kartu bank yang Berbeda. ya yang buku 4 yang lebih namanya udah gede lah gitu, baru bisa gitu. Lu bayangin kalau itu satu-satunya kartu yang gue punya, Iya, betul. kagak ditindak sama gue. Iya. Bener sih Gitu. itu beresiko banget ya. Apalagi itu kan kesehatan sektor Yang penting bisnis juga, betul. bener kan? Keuangan bank juga sektor bisnis juga. Nah nih, katakanlah nih ada customer tuh udah oke banget kayak, oh berarti udah agree lah kalau berkaitan sama reputasi dari perusahaan dia ya. Nah itu kira-kira gimana ya bang? Apakah ada strategi-strategi atau sistemnya gimana terkait dengan backup kayak gitu? Ada. Karena Info gini, atau gini kadang user IT di bank mereka nggak, anggaplah ya mereka biasanya IT Superman, Ya. cuma 1-2 orang doang di divisi IT. Habis itu mungkin selama ini gue mau nge-backup kayak kita nge-backup file di HP aja gitu, pakai copy data atau move data gitu ya, kita nge-archive gitu. Nah cuma kalau buat corporate ini lu cara nge-backupnya gimana sih bang? Bahasa paling sederhananya, Oke. karena kita nggak ngerti. Gue boleh bantu jawab. Silakan bang. Nah, ini banyak banget kejadian ya. Dan setelah gue mempelajari tentang pentingnya backup, gue baru tahu ternyata backup tuh ada best practice-nya. Best Ternyata baiknya practice. melakukan backup itu seperti apa sih? Ada strateginya kayak main bola. Iya. Nah, untuk lebih tahu detail tentang strateginya seperti apa, saya akan dibantu teman saya. Emang total football bos. Jago lempar bola. Backup nih backup nih memang udah ada dari zaman dulu ya, dari Jamal Firaun. zaman Firaun. Ada nggak ya itu zaman Harus pakai ini dong, pakai Firaun. iya. Ini Tulisan itu backup kali ya. itu dulu ditulis di Iya kan, batu. di Itu kan batu. backup ingatan. Bener, Yes, bener, yes, yes. bener. Itu Jadi kan backup udah juga. ada dari zaman Firaun Udah guys. ada guys, itu thumbnailnya lah, itu thumbnail. Backup udah ada dari zaman Firaun. Nah, Iya. tuh. Udah. Tuh. Tapi memang kalau ngomongin backup di company itu strateginya sekarang udah evolve ya. Jadi backup ini bukan cuman sekedar software buat menduplikat atau memang mempunyai cadangan Copy. data aja gitu ya. Tapi sekarang udah evolve udah parah karena memang ya menyesuaikan dengan kondisi saat ini lah ya. Dari mulai cyber security dan juga ransomware yang memang tren banget. Dulunya 321, 3 copy data, 2 itu di media yang berbeda dan 1 offsite. Sekarang itu berubah jadi 3211. Bahkan malah 3211. 3211. Apaan tuh? Apaan tuh? Tiga copy data, kita punya satu data di copy jadi 3, kita simpan di 2 media yang berbeda. Itu bisa pilihan disk ataupun storage ataupun cloud. Kemudian kita taruh satu lagi itu di offsite. Biasanya itu kita sebutnya DR lah ya. Tapi ada satunya lagi di belakang sekarang ini. Satunya itu adalah immutable storage ataupun kita punya sebuah sistem air gap. Air gap tuh ya ini kalau menurut gue ini terinspirasi dari COVID ya kayak kenapa tuh? distancing, social distancing. Air gap tuh social Entah. distancing. Oh, hal yang jauh banget gitu ya. Enggak Jadi jauh banget, taruhnya. tapi Atau gimana tuh? gue ada di kerumunan ini tapi gue sebenarnya tidak Isolasi. isolasi. Gue terisolasi. Cuma berarti nih bang, ini gue ambil contoh ya. Misalnya data Bang Dodoy 3GP. Satu data Koneksi. 3GP. Oh. Masih ingat gak 3GP?
2GP adanya MP4. Zamannya Web3 sih. Anjay, zamannya Web3. Gokil. Bang Dodo itu GP. Itu berarti gue bikin 3 data. Iya. Gue bikin 3 data. Satu di server utama gue. Habis itu satu lagi di backup gue yang nempel server enggak lah, perusahaan atau gimana? Kalau origin file itu kita nggak hitung. Nggak dihitung backup. Nggak dihitung dong. Berarti Origin file nggak dihitung. total data Iya, total data minimal ada 3. total data lo ada 4 dong berarti. Iya, minimal ada Dengan 3. original. Oh, minimal 3. Minimal 3 karena nanti satunya kan kita lempar di offsite juga kan. Jadi Oke. 2 di media yang berbeda tadi, which mean itu adalah storage dan juga tape ataupun cloud ataupun something like that. Nanti satunya lagi taruh di offsite 3 kan sebenarnya. Tapi itu kan best practice yang baseline lah ya kita bilangnya. Makanya customer BRK sih khususnya itu metode backupnya enggak 3-2-1-1 aja sih. Biasanya bisa sampai 5-4-1 gitu. Kayak bener-bener diduplikat berkali-kali karena itu pentingnya sih. Berarti ada banyak data Dodo itu GP ini. Karena sekritikal itu men. Jangan sampai bocor ya. Iya. Oke, ngikut aja lah. tapi kalau kita ngomongin copy data tadi, semakin banyak copy data tadi sebenarnya kan inheritance-nya sama apa sih? Sama capacity storage gak sih? Iya kan? Storage lo kuat atau enggak ya? Oh iyalah. Sekarang kalau kondisinya gue punya 3 kardus isinya Indomie semua, ya pasti cepat atau lambat akan penuh dong kan storage-nya gitu kan. Kardusnya akan penuh. Makanya software backup itu bukan cuma ngatur strategi cara nyimpennya tapi juga bukan cost efficiency lebih tepatnya, tapi lebih ke capacity efficiency ya. Biar dia nggak berantem nih masalah Itu storage di nih. compress bang apa gimana bang? Gimana? Di kompor, Di compress. Atit, dan di kompres atit anaknya. Di compress. Itu di compress kah apa di kan kalau kita tahu pakai zip, kita ngirim data pakai zip, pakai duku cadel lagi. Itu kayak gitu bang apa gimana bang? Ya, lebih tepatnya disebut dengan deduplikasi sih. Deduplikasi. Betul, namun- Apaan tuh? Kembali lagi ke produk backupnya itu sendiri ya, karena setiap produk itu memiliki rasio dedup yang berbeda-beda gitu. Jadi misalkan dari data utama yang ingin di backup itu size yang akan di backup sekitar 1 tera misalkan, kemudian rasionya mungkin macam-macam ya, ada yang 25 atau 50% atau sampai ada yang 75%. Nah, sesampainya dia di disk storage ataupun ke cloud ataupun ke media storage yang lain, dia akan mengalami proses penyusutan atau adanya reduce data yang disimpan. Misalkan dari 1 tera kalau 25% menjadi 750 giga gitu. Kalau 50% jadi 500 giga. It means jadi lu masih banyak space buat nyimpen data-data yang lain. Tapi harus tahu juga ya, karena kompres dan dedup itu adalah 2 hal yang berbeda gitu. Bedanya? Nah, gua kasih gambaran contoh ya. Misalnya kalian itu punya bantal ya. Bantal guling nih. Terus buat kita bisa saving tempat nyimpen bantalnya, ada beberapa metode. Salah satunya adalah kompres. Di mana kompres itu lu masukin dalam plastik, Di vakum. Oh. sampai dia bener-bener pes gitu kan, gepeng. Jadi save ya kapasitinya. Tapi once itu nanti akan dibuka kompresnya, dia akan meleduk, akan kembali normal. Cuman efeknya apa? Ada checksum data ataupun ada konsistensi data yang akan berpengaruh dari sini. Karena ada kemungkinan ketika lu simpen si bantal tadi itu dalam jangka waktu yang lama, lu bisa expect gak kalau misalnya 2 tahun atau 3 tahun lagi baru gue buka, itu dia akan sengembang yang kita harapkan, atau jadinya cuman malah kayak sok-sok aja ngembangnya karena emang udah kelamaan dikompres. Nggak ngembang-ngembang banget. Iya. Oh. Jadi inilah ya, jadi kempot lah ya. pengen gue kompres nih. Gini nih. Pengen gue kompres dan jadi kempot lah ya istilahnya. Iya, jadi kempot. Itu kalau kompres gitu, makanya kompres itu bagus sebenarnya buat penyimpanan data, tapi bisa ada impact juga Resiko dengan ya, ada resiko. Iya. Nah, beda dengan hal didap. Didap itu sebetulnya bukan berbentuk kompres seperti yang tadi, tapi gua akan memilih sebenarnya secara kita kenalnya gayanya AI ya gitu ya, atau algoritma kalau dulu bahasanya. Secara algoritma itu barang yang sama atau barang yang serupa itu nggak perlu gua keep lagi gitu.
Oh, jadi nggak sama, nggak usah aku simpan lagi karena aku Iya, udah ada. karena udah ada. Oh. Gitu. Jadi di DAP itu akan kalau di kita sebut brandnya ya. Ah, gitu. ini nih. Salah Ini satunya kan boleh ya? aku tadi mau nanyanya gini nih. Ini oke lah. Kita harus punya untuk strateginya tadi 3, 2, 1. Nah, Idealnya. buat yang lagi jadi sponsor nih yang ada di kepala kita nih. Oh, oke. Lagi di prioritas nih. Nah, itu kira-kira dia itu apa sih Bang yang ditonjolin di situ? Maksudnya Terkait dengan ini. Maksudnya tadi, gini, strategi yang tadi. kalau yang kita tahu kan salah satu pemain lama Iya. di dunia backup dari zaman gua sama Sally masih TK kali ya, atau even gua baru lahir gitu ya. Itu kan udah ada ini nih, Veritas. Oke. Nggak ada gue cadel lagi, Veritas. Nah, itu maksud gua apakah dia punya ini nggak sih strategi atau fitur-fitur yang memang bisa diandalkan buat backup di level corporate. Tadi kan kalau kita manual misalnya, secara manual kita kalau pakai iPhone pakai iCloud, kalau pakai Android pakai Google Photos atau Google Drive gitu ya. Kalau misalnya buat corporate kan nggak sederhana yang tadi yang kita bilang nggak cuma ngopi data doang kan, itu kan ada aplikasi yang di backup biar always on, biar segala macam. Nah, kalau mungkin salah satu software backup sepuh ini fitur atau keunggulannya gimana sih Bang? Yang penting sebelum kita memilih produk backup ya, Apapun itu, kita harus lihat 5 hal utama dulu nih apaan tuh? yang lagi hits banget. Yang pertama, Satu, yang pertama security terutama. security. Iya. Oke. Security-nya juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, scalability. Apaan tuh? Naik turun. Enggak, jadi at least kalau misalnya nanti storage kapasitas itu tadi penuh, kita bisa expand lagi. Kita Oke. Scalable dia. Scalable. Scalable. Oke. Kemudian juga otomatisasi. Jadi nggak perlu repot-repot kita tiap hari melakukan copy, search data, kemudian backup, paste kemana. Dia udahlah kita set schedule-nya aja, apa yang mau di backup, kopinya mau kemana, udah kita tinggal tidur, ya udah dia otomatis. Itu berarti cuma nggak perlu ngeklik lagi, otomatis tinggal lu monitor aja berarti. Udah di setting di awal gitu ya. Sudah. Yang keempat, Yang keempat tentunya RTO dan RTO. apaan tuh? Recovery timeout dan juga recovery point objective, sorry. Recovery point. Point objective. Oke. Jadi yang tadi kita singgung di awal, perihal downtime itu tadi, tentunya kalau misalnya ada apa-apa kita pengen downtime cepet kan. Oh, nge-restore. Yes. Iya. Oh. Dan satu hal lagi ya tentang opsionalnya kita. Yang kelima. Yang kelima, cloud integration. Oh, harus ngikutin era Zaman-zamannya sekarang ya. cloud ya kan. Benar. Ya kita harus cari produk yang tentunya nantinya atau akan support dengan cloud yang akan kita pilih. Yes. Tapi ini ya, Bapak bisa diem nggak Pak? Berisik. Nah, jadi kalau misalnya tadi semua keunggulan backup itu memang ada ya di brand yang satu ini ya. Yang sepuh ini. Di Veritas. Tapi yang pengen gue highlight sebenarnya gini, setiap produk itu pasti ada native solutionnya ya. Contoh tadi udah lu sebutin, kalau gue pakai iPhone berarti gue native-nya pakai iCloud Yes. buat backup. Kalau gue pakai Android native-nya gue pakai Google Photos gitu kan. Tapi itu kan as a personally lu pakai itu dan biasanya nggak akan heterogeneous ya brandnya. Yang pakai ya kalau iPhone ya lu pakai iPhone. Ada mungkin orang yang dua pakai handphone Android sama iPhone, tapi udah gitu nggak ada sampai 100 HP yang dipegang sendiri. Gimana, dia Sel? gitu kan. Lu kan pakai iPhone Saya sama pelaku Android. sih itu. Iya kan? Iya kan? Tapi maksudnya itu hal yang masih sangat tolerable untuk di manage ya nggak sih? Karena paling lu punya handphone 2 atau 3 gitu. Nggak mungkin lu punya handphone 100 kalau lu nggak jualan mah. Kan gitu. Masa iya lu manage 100? Nah, ini sebenarnya perspektif yang nggak bisa disamain antara personal use dengan juga company use ya gitu. Di company itu mereka itu akan mencari segala macam solusi dari berbagai macam teknologi yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan performance dan juga produktivitas mereka gitu ya, mengefisiensi ataupun meningkatkan lah.
Nah, kalau kondisinya bayangin ada berapa ratus brand yang masuk di dalam si satu company ini tujuannya untuk optimize dengan purpose yang berbeda-beda. Tapi kita pakai solusi backup yang masing-masing native di setiap produknya, berarti kita harus manage ada seratusan lebih backup software yang native dari itunya. Gak mungkin kan? Dari beberapa brand itu gitu kan. Yes, that's why sebenarnya perannya si Veritas itu penting ya, dimana dia memang third party yang akan melakukan proses backup, tapi itu akan men-centralize lu punya workload gitu. Jadi nggak perlu harus mau backup database A, database B dengan berbeda brand, itu nggak perlu gitu. Kalau misalnya nih, ini gue langsung contoh aja ya, lo punya 5 data, 5 aplikasi yang beda atau 5 data lah kita bilang ya, di backup sama software backup nih, kita di sini Veritas ya, itu akan jadi satu atau gimana tuh bang? Apa tetap jadi 5 juga? Secara gambarannya kayak gini ya, akan lebih mudah mana sih lo memanage 100 orang atau lo bayar 1 orang untuk dia pusing manage 100 orang tadi? Satu orang sih. Itu aja. Jadi kondisi sebenarnya si Veritas itu positioningnya kayak gitu ya kurang lebih. Dia akan mengcover itu. Apalagi tadi udah ada cloud integration ya. Itu dari mulai zamannya bare metal naik ke virtual machine, berubah jadi pods, naik lagi ke cloud. Aduh, itu satu customer ada yang punya environment dengan kondisi seperti itu loh. Yang bener-bener mereka tuh beda environment, dan itu maunya di cover dengan satu software backup aja gitu. Ya karena itu ya nggak mungkin kita nyetok 100 orang buat 100 jadi aplikasi ya. Secara bisnis itu jadi lebih simpel ya. Iya, dengan kondisi itu kan sebenarnya berarti secara performance dan juga secara supporting dari si Veritas itu sendiri bisa mengcover itu gitu. Itu yang membuat dia salah satu menjadi lebih sesimpel things itu sih. Gimana nih Bang Ai? Ngerti sih, cuma puyeng juga gue. Ya kalau dibedah lagi banyak ya bang, kayak ada enkripsinya dari feature-featuresnya gitu. Ya kalau emang mau enablement aja dah kita asik. Buset. Kita produk update aja nanti guys. Buset. Benar. Tapi bisa apa? Bisa kontak-kontak di bawah ini ya. Ya, nomor di bawah ini. Atau mungkin next kita bisa undang prinsipalnya kali ya. Bisa aja. Requestnya ditampung ya abang-abang. Anyway, by the way Busway, ini kalau lumayan kita berapa menit nih kita nih buat ngobrol-ngobrol terkait backup. Cuma gini, gua misalnya nih, gue sebagai orang IT, oke, gue percaya backup itu penting. Cuma gue kan ngomong ke IT, backup ini penting, gue harus ngomong nggak ke IT nih. Betul. Gue harus ngomong ke tim yang nyediain duit pastinya, finance gue, procurement gue, atau even ngomonginnya ke presidir atau CEO yang mungkin bukan orang IT gitu. Nah, gimana sih dan pastinya mereka itu mikir soal bisnis, mikir soal gue invest di backup, return gue apa? Gitu. Nah, bisnis backup ini apa kayak asuransi yang kalau tadi yang bilang kalau jangan sampai kena serangan ransomware, tapi kalau kena juga ya kita punya pelindungannya, punya proteksinya. Atau software backup ini dia bisa ngasih keuntungan lebih ketimbang itu doang gitu. Iya. Gimana mau jawab Om? Bingung nggak tuh? Cobain ya. Boleh. Oke. Yang pertama kalau gue biasanya bicara tanpa data tuh nothing man ya kan. Lu bisa search deh berapa banyak kerugian perusahaan mau di top nasional ataupun global yang dialami setelah mereka serang adanya ransomware sama yang tidak pernah terserang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, gue lupa ya tadi ngomong apa. Gini aja sebenarnya kalau ngomongin masalah si apa namanya, kalau kita mau ngomong sama si procurement terus gimana cara approaching-nya gitu ya. Sebenarnya tadi udah kita bahas di awal ya, ngomongin masalah reputasi nih. Siapa sih bro yang mau semua campaign yang udah lu bikin, semua strategi yang lu udah buat hancur dalam kondisi satu doang aja. Lu nggak bisa ngebalikin datanya ketika lagi disaster atau downtime lu kelamaan. Capek-capek orang marketing bikin campaign, capek-capek udah bikin promo. Iya, bikin promo habis-habisan, lu bikin flyer segala macam, masang iklan segala macam. Kalau bayar ads miliaran gitu ya. Gak ada artinya. Kalau nggak bisa dipakai. Iya, jadi memang dengan kondisi seperti itu sebenarnya requirement backup ketika masuk ke dalam sebuah perusahaan itu tadi gue bilang ya, udah nggak sesimpel things ini bisa backup ini nggak, bisa backup ini nggak, tapi requirement jadi banyak.
Ini bisa nge-analyze nggak ada data yang ada anomalinya? Ini bisa nge-scan nggak ada yang ada data yang malware-nya nggak? Ini bisa immutable nggak kalau misalnya datanya keserang ransomware dan tidak menginfeksi yang lain-lainnya? Satu lagi, bisa ngededup nggak? Itu yang tadi Iya. gue bahas. Jadi bisa nge-reduce penyimpanan nggak, makan cost makin besar. Iya, jadi requirement-nya backup itu ketika masuk ke sebuah perusahaan tuh udah bukan lagi sekedar compatibility, bisa apa enggak butuh sekedar backupnya, terus kemudian schedule backupnya gimana, itu udah Basic lah ya itu. iya tuh past 10 years ago anjir, udah lama banget itu ngomongin itu. Tapi kalau sekarang udah ngomonginnya udah kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang hemat satu tuh tadi lebih kecil kan kalau dia bisa didedup sama resource-nya ya. Jadi lebih hemat ya. Iya, benar. Ngurangin orang tadi daripada ngurusin 100 mending ngurusin 1 Sampai gitu ke kan. karena kita kenal namanya service level agreement lah ya, atau SLA ya. Sampai ke level SLA itu sekarang udah bukan lagi hitungan jam, tapi udah persentase. 99,99%. Gila. Udah gitu Diskon tuh. aja nggak sampai segitu. Udah gitu loh, wow. 99, Mak. Itu kayak ini hand sanitizer, Iya. membunuh bakteri dan kuman sampai 99%. Iya, tapi kan tetap ada 0,sekian% kegagalan. Iya. Iya dong. Kita kan yang 100% tuh hanya Tuhan. Subhanallah. Kita tadi udah ngomongin Fir'aun, kiamat kubro, udah ngomongin mazhab. Tuhan. Cakep. Oke. Kita udah di penghujung nih ya. Penghujung nih Gimana nih? kalau kita mau recap, mau lu atau gue yang recap? Boleh Bapak Tarik. Emangnya jago lempar bu. Oke, memang kita kan kampanye total football. Kita harus jago tiki taka gitu. Nah, gue lempar lagi boleh ke lu gimana, Sel? Kalau dari aku sih tadi sebagai katalah pengguna untuk perusahaan yang memang belum ada kepikiran untuk kemana-mana, backup itu sangat penting banget. Iya. Kan ya, satu itu, terus kedua adalah ada strategi yang harus dipakai di situ. Betul. Apalagi kalau kalian gak ada sama sekali. Betul. Terus kelebihannya sendiri adalah kita itu bisa menghemat dari sisi bisnisnya adalah resource-nya Iya. dan teknologinya itu tadi. Kayak gitu sih yang aku bisa simpulin. Oke. Jadi teman-teman kalau di sini butuh curhat bisa tuh. Nanti kontak aja yang Curhat kalau di perusahaannya ada risiko backup atau kena serangan ransomware, Betul. bisa dihubungi dengan kita semua. dan ini free. Benar ya, Pak ya? Ya. Ya, Ya, ya. memang mungkin kita udah ngomongin masalah kedepannya ya, misalnya dalam konteks oh ini nanti kejadian ini preventionnya begini segala macam, tapi kita nggak ngomongin startnya gimana ya gitu kan, kita belum ngomongin itu kan. Tapi menurut gua sih kalau teman-teman yang nonton video ini dan bingung untuk memulai gimana ya, gua harus mendeploy atau membuild sebuah backup system yang handal nih di perusahaan kalian gitu, itu ya kontak aja, karena nanti prosesnya kan pasti akan kita coba assessment dulu, kemudian kita sizing, kita nggak akan kasih yang memang bahasanya apa ya, overkill lah ya. Kita akan Yes, sesuaiin yes, lah. betul. Itu pentingnya si backup itu bisa scalable gitu. Jadi kita bisa start from small dulu aja. Jangan ragu-ragu lah, maksudnya Iya. costnya berapa, ini berapa, kontak kita ya dulu. Bisa Kontak aja curhat dulu, nanti bisa lah. Berarti kalau coba gua recap ya dari obrolan Iya. Kita hari ini. kita hari ini, Yes. itu ada apa nih, ngeliatin jam juga. Lata. Jam gua mati soalnya. Jadi sebenarnya backup penting atau enggak? Penting banget. Wajib. Karena Oh, ini kita pertanyaan cepat ya? kita sebagai individu aja kita punya backup WA gitu Yes, kan. apalagi sebuah perusahaan yang penting gitu. Nah ya apalagi perusahaan gitu, karena tadi pengaruhnya sama reputasi, sama downtime lu tadi kayak gua beli mie ayam telat aja gua nggak mau pakai lagi, Iya. digital banknya. Iya. Habis itu ada industri lain kayak misalnya marketplace atau apa tiba-tiba ketahan, habis itu ya orang pada minggat semua nggak mau pakai. Jadi sebenarnya backup sepenting itu di perusahaan karena soal reputasi, dan juga ketika kita udah bikin campaign, kita bikin activity marketing apa segala Nggak ada macam, artinya, bisa kalau sirna betul datanya aja. nggak dipakai nggak ada artinya. Betul, Gitu. Jadi merekap itu semua. Oke, thank you banget nih abang-abang di sini udah Thank you, kasih thank you, info thank you, yang thank you. sangat Thank you. spektakuler lah ya, Thank you, sehingga snacknya, thank you. mengedukasi kita semua. Siap, thank you Promo juga deh ya. Mbak Seli. Thank you juga nih Bang Ai. Terus buat teman-teman yang pengen dibantuin terkait tentang solusinya, kalian bisa kontak aja langsung di bawah ini ya, mungkin nanti akan dikasih tahu. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Skricam.
Yes. ke di Tech Talk Backup Podcast. See you, bye. Guys.